Jadi yang pertama, kita harus menyambut positif ya realisasi dari janji pemerintah pusat dalam menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Itu akhirnya bisa direalisasikan juga. Saya kira ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Maluku, yang diharapkan realisasi lumbung ikan nasional di Maluku itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk memicu pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kita di Maluku. Karena itu saya kira sebagai eksponen bangsa Indonesia, kita harus mengapresiasi itu, mendukung itu. Sekian lama tertunda, sekarang terrealisasi, kenapa kita harus tolak? Oleh karena itu, saya kira tidak tepat ya kalau ada orang atau sekelompok orang yang ingin menghambat realisasi program lumbung ikan nasional itu. Saya kira tidak baiklah kira-kira begitu. Ada juga isu-isu separatisme ya. Memang isu separatisme di Maluku itu kan isu yang sudah usang ya. Dan saya kira separatisme di Maluku, katakanlah diwakili oleh kelompok RMS itu, saya kira dia tidak prospektif ya, tidak punya masa depan. Karena yang pertama tidak ada figur sentral. Yang kedua, tidak ada basis ideologis dalam hal ide dan gagasan untuk pendirian Republik Maluku Selatan itu. Saya secara pribadi menganggap RMS itu bukan sebuah ancaman ideologis terhadap NKRI, karena itu hanya kelompok sempalan-sempalan saja yang memang faktornya bisa bermacam-macam. Tapi kesungguhan untuk mendirikan negara sendiri, saya kira itu bukan sebuah ancaman itu ya. Karena tidak punya tokoh sentral dan tidak punya gagasan untuk mendirikan satu negara. Beda dengan misalnya dulu ada DITII, ya, ada NII ya, Negara Islam Indonesia ya. Itu tokohnya jelas, pikiran-pikiran untuk membangun satu negara yang berbasis kepada Islam dengan ideologi Islam itu jelas. Tapi kalau RMS ini sempalan saja, itu organisasi yang ya tidak punya prospek lah, tidak punya masa depan. Lagian kita sudah 75 tahun lebih merdeka, harmonisasi orang Maluku dengan Indonesia itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, sudah tidak bisa lagi dipisahkan ya. Itu dapat kita lihat dengan tumbuhnya nasionalisme di Maluku, nasionalisme keindonesiaan kita ya. Jadi itu problem yang sudah tuntas itu ya. Tidak perlu lagi masyarakat Maluku itu ada dalam pikiran kita untuk membangun negara tersendiri, karena kita sudah lama membangun jalinan yang harmonis dengan berbagai macam suku dan etnis di Indonesia ini dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh itu. Memang ada juga memang tanggung jawab yang harus dibebankan kepada negara ketika kita sudah cukup lama bergabung dengan Indonesia ini. Tapi soal kesejahteraan itu juga penting ya. Karena itu dalam konteks itu maka lumbung ikan nasional itu menjadi salah satu momentum kontemporer yang tepat ya untuk mengikat kembali kesadaran dan kekuatan nasionalisme kita sebagai orang Maluku. Kita tahu Maluku adalah daerah kepulauan. Konsekuensi logisnya adalah kita memiliki luas lautan yang cukup besar dibanding daerah-daerah lain. Yang dengan demikian ada kekayaan yang terdapat di dalam lautan itu. Itu milik kita orang Maluku karena berada di daerah teritori kita. Dan itu disambit oleh pemerintah dengan dicanangkannya sebagai lumbung ikan nasional. Karena ada pengakuan bahwa kekayaan yang ada di Kepulauan Maluku itu adalah milik orang Maluku. Karena lumbung ikan nasional itu ditetapkan di Maluku. Nah itu bisa menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Yang terpenting adalah konsistensi pemerintah pusat untuk menyediakan berbagai macam sarana, prasarana, dan infrastruktur untuk mendukung lumbung ikan nasional itu di Maluku. Supaya masyarakat kita bisa memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya kelautan itu dengan baik dan sempurna itu.